لي أمري واحلل عقدة من لسانكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin, shaimin, shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, bahkan hampir semuanya terlihat seperti remaja. Saya mohon izin ya untuk bisa bicara di hadapan bapak-bapak semua. Mungkin di antara kita bapak-bapak sekalianlah yang lebih berilmu dibandingkan saya yang ada di hadapan bapak-bapak semua. Tapi insya Allah kita saat ini saling memberikan nasihat dalam kebenaran, sedang mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, tapi Allah tahu apa keinginan kita dan semoga Allah ijabah keinginan kita. Sebagaimana Rasul bersabda, 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Di antara 3 orang tersebut atau 3 golongan orang tersebut adalah as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia menjelang berbuka. Taib hadirin, bapak-bapak sekalian, saya ingin sharing aja, ilmu tidak seberapa karena terlihat ilmu itu dari wajah. Wajahnya masih unyu-unyu, maka kita sama-sama sharing, mereminder diri. Ramadan bulan yang kita rindukan setiap tahunnya, dan sekarang Ramadan bakalan pergi lagi. Jauh mana kita dekat dengan Allah sampai di hari ke-18 ini. Baik. Hadirin, satu hadis yang wajib kita jadikan muhasabah setiap hari, yaitu hadis yang mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat kebanyakan manusia itu lupa terhadap 2 nikmat tersebut. Lupa untuk disyukuri dan lupa untuk digunakan dengan baik. Rasul mengatakan 2 nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktunya, kesehatan, kemampuan dan umurnya. Banyak manusia melalaikannya. Bahkan bisa jadi Allah berikan itu di bulan Ramadan ini masih kita sia-siakan. Allah kuatkan kita sampai dengan hari ke-19 ini, menjelang 19 ini Allah berikan kesempatan bertemu sampai dengan hari ke-18 ini. Tapi Quran kita, kalau kita mau ngikutin metodenya sahabat nggak mampu, tapi seenggaknya kita bisa menargetkan dalam sehari di bulan Ramadan 1 juz. Kalau sehari 1 juz, sekarang hari ke-18 artinya sudah 18 juz. Siapa di antara kita tilawahnya sudah 18 juz? Ya. Betul. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ada yang udah sampai 18 juz atau barangkali lebih? Dari remaja deh, remaja. Ijal, Pin. Ayo, siapa yang sudah 18 juz sampai dengan hari ini? Udah 2 kali.
Ya, ini sebuah karya kecil yang coba saya abadikan menjadi tulisan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti para ulama itu memberikan sebuah tulisan sampai sekarang kita masih kaji, dan itulah yang menjadikan motivasi motivasi saya kenapa untuk mau berkarya melalui tulisan. Karena seorang manusia itu dia akan masuk pada liang lahat. Di saat itulah dia tidak mendapatkan amal-amal, dia tidak akan mendapatkan lagi kebaikan-kebaikan. Yang ia dapatkan hanya apa yang ia kumpulkan selama di dunia, dan beruntunglah orang-orang yang sampai kuburan nanti ia masih dapat aliran pahala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salih yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan juga anak saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Ayo sambil masuk, yang udah di luar silakan masuk. Di dalam mesin masih cukup longgar, silakan masuk ya. Pak Warung sambil dicek soundnya agak. Ahmad, mungkin ada yang 18 juz atau ini ada hadiah 18 juz. ada nggak? Udah 3 kali lah. Mobil bolak-balik. Ada berapa orang? Berapa orang? Berapa? Satu? Dua? Yang udah lebih dari 18 ya? 18 atau lebih boleh. 18 atau lebih. Ada dua ya, wajib. 3. Sudah ya. Buat yang ikhwan sekarang 3 aja cukup ya. 3 buat akhwat. Sekarang atau gimana? Nanti ya. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Kita perlu untuk menghadiri majelis ilmu ini karena memang Rasul mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati di antara taman-taman surga, maka datangnya. Qila, dikatakan, ditanya, ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Rasul mengatakan majalisul ilmi. Taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Kita kalau lagi ada di taman pasti rasanya nyaman. Saking nyamannya ketiduran. Begitulah posisi kita kalau ada di majelis ilmu. Saking nyamannya tidur, apalagi ba'da subuh kajiannya. Itu paling enak, doanya bukan Rabbi zidni tapi bismika Allahumma. Taib. Hadirin, Rasul mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Kita memiliki cahaya yang selalu menghantarkan kita lupakan, bahkan seringkali kita tak anggap iman itu berharga dalam kehidupan kita. Padahal iman itu penting, iman yang membawa kita kepada karena imannya. Tapi orang yang sudah mati gak lagi bisa sholat. Manusia hidup bisa sedekah karena imannya. Tapi orang yang sudah mati nggak bisa lagi bersedekah. Maka orang yang hidup, dia nggak sholat, dia nggak bersedekah, dia nggak beramal saleh, maka sama seperti orang yang mati. Itulah kenapa kita penting sekali untuk selalu menjaga keimanan
Iman itu hadirnya kita di majelis-majelis ilmu. Pengaruh iman dalam kehidupan kita itu bukan cuma terhadap ilmu kita. Kita menghadiri majelis ilmu bukan untuk nambah ilmu. Memang betul kita hadir di majelis ilmu agar ilmu kita bertambah. Tapi di sisi lain, majelis ilmu itu pengaruhnya dalam kehidupan itu bisa berpengaruh kepada amal soleh kita. Orang mampu menjalankan sholat karena memang ada iman. Tapi di sisi lain ada orang gak mau sholat padahal rumahnya dekat dari masjid, bukan karena dia sakit, bukan karena ia lemah, bukan karena ia lemas, tapi malas. Kenapa? Karena imannya tak mampu memfungsikan hatinya. Begitu juga orang punya uang tidak seberapa banyaknya tapi rajin bersedekah. Itu kenapa? Karena dorongan imannya. Maka iman yang berfungsi dengan baik, dia akan bisa mampu mendorong diri kita untuk semakin dekat dengan Allah dan gemar dalam beramal saleh. Kemudian pengaruh iman dalam kehidupan bukan cuma terhadap amal, tapi bisa juga terhadap perilaku dan perbuatan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, barangkali kita wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu pasti lisannya baik. Karena ada iman. Orang beriman, imannya dijaga, lisannya pasti baik. Nggak pernah nyakitin temannya, nggak pernah merendahkan kawan-kawannya, tidak pernah menjatuhkan harga diri orang lain. Itu lisan hamba-hamba Allah yang imannya selalu bercahaya dalam hatinya. Kemudian terusan dari hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman, imannya mempengaruhi dirinya untuk berperilaku baik dengan tetangganya. Itu orang yang beriman. Kemudian lanjutan hadis yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman di hari akhir kepada Allah dan hari akhir, maka ia pasti akan memuliakan jarahu. Jarah, tetangga juga, kerabat, teman dekat. Taib, itulah kenapa kita harus selalu menjaga keimanan kita. Iman berpengaruh terhadap amal salih, berpengaruh kepada perilaku kita, dan juga berpengaruh kepada apa-apa yang Allah timpakan kepada kita, bagaimana kita bersikap. Orang ketika diberikan musibah, ia mampu bersabar karena imannya berfungsi dengan baik. Ketika Allah turunkan nikmah dengan baik. Itulah kenapa penting sekali kita memperhatikan iman kita, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan biarkan iman kita melemah. Kenapa mengawali topik muqaddimah dengan iman? Karena memang ayat Ramadan itu yang sudah kita hafal dan menjadi trending topik di setiap bulan Ramadan. Bunyi ayatnya bagaimana? Ada yang bisa bacain nggak? Remaja-remaja, bunyi ayat Al-Baqarah 183. Bunyi ayatnya gimana? Ayo, ayo, yang kencang, yang kencang. Siapa tuh? Angkat tangan. Ayo. Gimana bunyinya? Maul. Ijal. Alpin. Iya, Alpin. Gimana, Pin, bunyi ayatnya, Pin?
Al-Baqarah 183. Ijal. Gimana Jal? Fadl Jal. 183 Al-Baqarah. Ini ayat populer, selalu dibawakan di setiap bulan Ramadan. Gimana? Apa? Kamu bisa? Apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Dah, dapat tadi ya? Ayo, ini ambil. Sekalian sambil jalan. Taib. Itu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ladzina amanu. Itu dia panggilannya. Allah panggil iman kita untuk di bulan Ramadan ini. Allah panggil iman kita untuk berpuasa. Maka kalau panggilan iman, maka yang nyahut iman. Kalau yang nyahut fisik, terbukti Ramadan dikasih taraweh 1 juz, tewas. Fisik boleh berotot, fisik boleh kuat, tapi kalau imannya tidak dilatih dari 3 bulan sebelum Ramadan tiba, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh sebelum masuk Ramadan imannya diasah. Jadi begitu masuk Ramadan, semua amalan-amalan itu tidak lagi menjadi beban. Karena Ramadan ini dirasakan oleh hamba-hamba Allah, kita semua menjadi 2 golongan. Ada yang Ramadannya menjadi beban, ada yang Ramadannya menjadi nikmat. Itulah yang menjadi topik kita, menikmati bulan mulia. Nikmat Ramadan terasa karena iman. Tapi kalau imannya tak dilatih, imannya tak dijaga, maka Ramadan terasa seperti beban. Hadis berkaitan dengan Ramadan, ada hadis keberuntungan, ada hadis kerugian. Rasul bersabda dalam hadis keberuntungan, orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Lanjutin. Ayo, siapa yang bisa? Hadiah lagi. Pin. Ini sambil berjalan, kalau enggak habis. Ini waktunya kan singkat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Terus? Apa Pin? Ayo, boleh lah. Jal? Alvin Ijal, ini aja nih yang anak kenal. Yang belakang. Apa? Boleh. Gimana? Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Kemudian Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh mengharapkan wajah Allah, maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunan Allah, rahmat Allah, berkahnya Allah. Ini hadisnya nyambung nih sampai 3 hadis. Satu tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Kemudian man qama ramadhana imanan wahtisaba, tarawih. Balasannya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadri. Dalam hadis tersebut Rasulullah mencantumkan imanan wahtisaba. Orang yang puasa dengan iman, orang yang tarawih dengan iman, orang yang mendirikan qiyamul lail dengan iman, itulah yang mendapati keberkahan dan ampunan dari Allah. Ini tentang hadis orang-orang yang beruntung.
Tapi dalam hadis lain Rasul pun bersabda untuk hamba-hamba Allah supaya berhati-hati. Itu barangkali nggak usah dibunyikan ya, bisa dicek di Google, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa. Boleh yang bawa HP, remaja-remaja cek di Google, tulis betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Ketemu di Google-nya? Nah itu, kita harus latihan bisa pakai HP dengan baik. Jangan cuma pakai buat Mobile Legend, habis ngerank setiap malam, istilahnya gitu, ngepush rank. Ada istilah lost streak dan win streak. Jangan-jangan Ustaz lanjut. Nah itu Pak, alumni. Coba kita latihan untuk memfungsikan Android kita dalam kebaikan. Bunyinya rubba shaimin. Biasanya orang Arab itu kalau udah pakai rubba menunjukkan angkanya banyak. Berarti Rasul tahu nih, kebanyakan umatnya rubba shaimin. Biasanya nggak dapat apa-apa illal ju' wal 'atas. Ketemu dengan Ramadan itu selalu di otak kita tertanam, yang penting gue udah lapar, yang penting gue udah haus. Lepas itu bisa buat dosa lagi, gitu ya. Jadi tujuan puasa di otak yang penting nahan lapar, nahan haus. Padahal Rasul bersabda orang-orang yang seperti ini rugi. Rasulullah katakan illa sahar, tidak terhitung pahalanya kecuali dia seperti sahar, seperti orang yang begadang. Maka dari itu kita coba introspeksi lagi tentang keimanan kita. Jaddidu imanakum, itulah perintah Nabi. Perbaharuilah iman kita dengan Allah, dengan ucapan la ilaha illallah. Orang beriman lebih penting. Dengan itulah insya Allah iman kita akan terjaga. Iman taqaddama min dhanbih. Reminder untuk kita semua lagi bahwa para ulama itu mengkategorikan orang yang berpuasa ada 3. Yang pertama shaumul umum. Shaumul umum, puasanya orang-orang keumuman, awam. Puasanya hanya cukup sebatas tahan lapar, ba'da maghrib pacaran lagi, selesai itu ba'da maghrib ngepus lagi. Ya, ngepus itu main game maksudnya. Iya. Ngepus itu main game. Gak, jadi ini nggak nyinggung, hanya sebatas tahan haus, puasa yang seperti inilah puasa yang paling rendah tingkatannya. Ada lagi yang kedua, inilah puasa yang disebut sebagai shaumul khusus. Puasanya orang yang mulai agak ada peningkatan. Oke, dia baca Quran. Oke, dia bisa sholat. Oke, dia masih bisa terawih. Ini orang-orang yang shaumul khusus, pertengahan. Tapi ada yang paling tinggi, shaumul khususil khusus. Orang yang puasanya khusus di atas kekhususan. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah dia betul-betul sungguh-sungguh. Puasanya bukan cuma sekedar baca Quran, tapi bagaimana ia mampu menjaga hatinya, sehingga hatinya pun dapat menjaga, mampu menjaga lisan dan matanya dari pandangan-pandangan. Itulah yang harus menakjubkan lagi. Di Ramadan pertamanya Rasulullah dan para sahabat, Allah perintahkan perang. Perang apa namanya? Fadlallah. Luar biasa. Barak.
Hadirin, ini barangkali beberapa menit lagi dan bisa kita jadikan sebuah reminder terakhir kita. Dari tadi hanya mereminder, ya sekali lagi, ilmu tidak seberapa, sesuai wajahnya masih unyu-unyu. Jadi ini hanya membantu mengingatkan diri pribadi dan juga barangkali pengingat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Rasul bersabda, Ja'akum Ramadan. Ja'akum Ramadan. Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dijelaskan oleh Nabi Syahrun Mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Artinya kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, pasti kita dapat berkah, harusnya. Berkah itu apa sih? Simpelnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Harta yang kita miliki kalau bertambah baik, harta itu semakin disedekahkan, maka tuh harta berkah namanya. Ilmu kita tidak menjadikan kita sombong, itu namanya ilmu yang berkahi. Kalau ternyata tidak, bahkan semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin hari semakin berani memaksiati Allah. Maka ulama mengatakan, man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini jauh lebih buruk dari hari yang kemarin, itu adalah orang-orang yang mal'un. Mal'un dari kata-kata la'nah. Mal'un dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Taib. Lanjutan hadisnya, Ramadan syahrun mubarakun. Bulan Ramadan bulan berkah, artinya kejar keberkahan di bulan ini. Kemudian iftaradallah, Allah wajibkan kita puasa. Bulan Ramadan puasa. Bulan Ramadan dapatkan keberkahan. Futihat abwabul jannah, di bulan Ramadan pintu surga dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Maka nggak ada alasan bagi kita masih bermalas-malasan untuk menuju pintu itu. Bahkan yang ajibnya lagi, ghaliqat abwabul jahim, pintu neraka tuh ditutup. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan kita masih berani buat dosa, padahal pintu nerakanya ditutup, ini ada yang masalah nih. Masalahnya tadi, perbaiki iman lagi. Kemudian Allah wajib. Jadi di sini nggak ada nyinggung dari tadi saya. Jadi bisa jawab waktuku. Baik. Kemudian setelah setan dibelenggu, Rasulullah pun melanjutkan hadisnya, wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada malam yang jauh lebih baik dari 1000 malam. Dan itulah yang akan kita dalam beberapa hari ini. Tapi Rasul mengatakan, ini faqad hurim. Kalau kita nggak dapat itu kemuliaan Lailatul Qadar, di bulan Lailatul Qadar nanti kita masih malas-malesan baca Qur'annya, tarawehnya, mungkin nanti pas 10 hari terakhir boleh ya 1 juz di sini. Siap. Ya, kalau ada request nanti saya panjangin, gak 1 ayat lagi. Taib. Boleh. Boleh. Temannya Pak RW. Nanti baru Pak RW yang instruksi. Orang yang tidak mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, pada khususnya di malam Lailatul Qadar, maka Rasul mengatakan faqad hurim. Ia pun akan tidak mendapati kebaikan-kebaikan ba'da Ramadan. Ini luar biasa. Maka raihlah keberkahan. Khususnya, normalnya dan pasti semua hamba Allah itu dapat kemuliaan di bulan Ramadan. Pasti semua hamba Allah itu harusnya dapat ampunan di bulan Ramadan.
Karena kalau enggak, saking enggak, kalau misalnya kita enggak dapat juga kemuliaan dan ampunan Allah di bulan Ramadan, Rasulullah itu sampai terheran-heran sama kita. Rasulullah itu sampai terheran-heran sama kita. Hadis Rasulullah itu terheran-heran sama kita kalau kita masih enggak dapat kemuliaan di bulan Ramadan, enggak dapat kemuliaan di Lailatul. Ini jadi pertanyaan ya, terakhir. Langsung dicek di Google, ini buat segala kekurangannya, barangkali bisa kita ambil